Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 21043038 dari Prodi Akuntansi NK Universitas Negeri Padang akan mencoba membahas materi mengenai haki atau hak kekayaan intelektual pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc AK. Haki atau hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri dan ilmu pengetahuan dan seni. Yang meliputi hak di dalam bidang seni, contohnya adalah hak cipta, dan hak kepemilikan industri, contohnya desain industri, paten, merek, dan rahasia varietas tanaman. Pada pembahasan kali ini akan dibahas dua jenis dari haki, yaitu paten dan merek. Yang pertama ada paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Di dalam hal ini, pemegang paten disebut sebagai pemilik paten. Orang-orang yang dapat disebut sebagai pemegang paten diantaranya adalah: yang pertama, penemu sebagai pemilik paten; yang kedua, penerima hak dari pemilik paten; dan yang ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Selanjutnya, jenis-jenis penemuan yang dapat diberikan paten adalah: yang pertama, penemuan baru; yang kedua, mengandung langkah inventif; dan yang ketiga, dapat diterapkan di dalam bidang industri. Sedangkan, penemuan yang tidak dapat diberikan paten adalah: yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Paten memiliki jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Dan yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pengalihan dan lisensi paten. Paten dapat dialihkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Paten bisa beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian, karena pewarisan, hibah wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak tidak menghapus nama penemu atau inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Lisensi paten. Lisensi paten merupakan izin tertulis untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi paten hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati masa ekonomi suatu paten. Sebuah paten juga dapat dibatalkan dengan ketentuan: yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan. Dan yang keempat, akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai merek. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna,
nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Macam-macam merek. Yang pertama, ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan dengan tujuan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan dengan tujuan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang ketiga, ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Berikut adalah ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Dan yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Alur pendaftaran merek. Yang pertama, pemeriksaan substantif. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dilakukan dan selesai dalam waktu paling lama 9 bulan. Yang kedua, pengumuman permohonan dengan mencantumkan syarat. Yang pertama, nama dan alamat lengkap. Yang kedua, kelas dan jenis barang atau jasa. Yang ketiga, tanggal penerimaan. Yang keempat, nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam permohonan diajukan. Yang kelima, contoh merek. Selanjutnya, yang ketiga, keberatan dan pemeriksaan kembali. Setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu 3 bulan terhadap merek secara tertulis dengan alasan serta bukti yang kuat. Kemudian, terhadap hal itu dilakukan pemeriksaan kembali. Yang keempat, sertifikat merek. Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam daftar umum merek. Dan yang kelima, permohonan banding. Menurut pasal 29 sampai 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan banding dapat: yang pertama, diajukan tertulis kepada Komisi Banding Merek atau KBM. Yang kedua, keputusan KBM paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Yang ketiga, jika dikabulkan, Dirjen Haki melaksanakan pengumuman. Dan yang keempat, jika ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu 3 bulan sejak penolakan. Berikutnya ada pengalihan hak dan lisensi merek. Yang pertama, pengalihan hak. Menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen Haki untuk dicatat di daftar umum merek. Yang kedua ada lisensi.
Menurut ketentuan pasal 43 sampai 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen Haki, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama, penghapusan merek. Penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau atas permohonan pemilik sendiri. Yang kedua, pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Yang terakhir, ada sengketa merek. Yang pertama, gugatan. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek. Yang kedua, kasasi. Putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tapi dapat diajukan langsung kasasi. Dan yang ketiga, ada pidana. Tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Baiklah, sengketa merek tadi merupakan materi terakhir pada pembahasan kali ini. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.